Terus Kita ambil, banyak, jadi. setelah itu ambil PhD. Setelah itu saya apply, saya stay dulu setahun ngambil master dulu di Berkeley. Master dalam bidang endokrinologi. dalam apa? Endokrinologi. Apa itu? Endokrinologi mengenai hormon. Hormon. Mengenai hormon. Ya, fokus saya waktu itu mengenai bagaimana proses penuaan itu kemungkinan oleh karena kekurangan hormon. Jadi kita lihat kalau tikus diet, apakah bisa hormonnya tetap membantu tinggi supaya tikusnya nggak cepat tua. Gitu. Jadi itu project master thesis saya, salah satunya itu. Oke, jadi ada research and development juga di Iya, situ. iya. Ada risetnya kalau Ada bahasa risetnya. Indonesia. Oke. Terus itu berapa tahun? Itu saya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Aha. Terus setelah itu? Setelah itu saya apply buat PhD. Setelah itu saya buat apply PhD. Di Berkeley juga? Saya nggak apply ke Berkeley. Aha. Saya apply-nya ke tempat lain kemana-mana. Saya apply kemana-mana, ya pilihnya maunya bagian neuro atau bagian biologi yang mirip-mirip ada medical research gitu. Apakah yang penting juga dapat scholarship tujuan? Oh iya, PhD enaknya kan kalau PhD dibayarin. Maksudnya? Kalau medical school kan biasanya bayar sendiri. Ada scholarship tapi lebih susah. Kalau PhD rata-rata kalau kita masuk sekolahnya bagus, biasanya dia kasih scholarship, kita nggak bayar uang sekolah, dan gitu digaji juga kan per bulan, dikasih stipend. Oh, Iya. seolah-olah Kayak kita Arvin kerja kerja. aja. Iya. Oh begitu. Iya. Itu biasanya gajinya berapa kira-kira? Kalau Standar dari NIH, National Institutes of Health, yang funding government semua, rata-rata stipend murid PhD kalau nggak salah 25.000 US setahun. Itu tergantung sekolahnya deh gitu. Kalau misalnya di California, dia bisa tambahin duit, soalnya California living cost-nya tinggi gitu. Kalau di East Coast, daerah murah, ya diturunin gitu. Itu tergantung. Oh, jadi nggak boleh interesting. turun, Yeah. cuma dinaikin gitu. jadi tergantung dari subjeknya. Kalau sains itu kebanyakan Stipendnya, ada stipendnya. Iya. Ya. Social science juga ada, kayak teologi juga ada, cuma sedikit sekali gitu kan. Soalnya fundingnya kan kurang kuat. Gitu. Jadi funding yang terbesar kelihatannya di bagian sains. Bagian sains, bagian fisika besar, engineering setahu saya besar. Engineering juga lumayan besar. Setahu Oke. saya, ya. Itu berapa lama itu? Fundingnya. Iya. Maksudnya berapa lama PhD-nya? PhD tergantung nasib. Maksud oke, nasib. Coba terangkan Iya, apa iya, iya, artinya enak. nasib. Jadi gini, kadang kalau kita mau researchnya, mau bagus topiknya, very risky, yang belum ditemukan, problemnya sulit. Itu kalau mau ngerjain itu, kalau lulus kita bisa publish paper yang very powerful, very famous, gitu. Kita bisa nyebar kemana-mana, impactnya tinggi. Kalau kita publish di Nature, Cell, Science gitu ya. Itu projectnya very risky, dan gitu ngerjainnya juga lama karena dia butuh data banyak. Jadi kalau mau gitu bisa nggak lulus, bisa PhD rata-rata orang lulusnya 5,5 tahun on average, bilangnya 5,5 tahun. Tapi cap limitnya kayak di Hopkins 10 tahun. Jadi teman saya ada yang lulusnya 10 tahun baru lulus. Baru karena PhD. menulis. Karena researchnya nyoba ini gagal. Kita kan nggak tahu kan. Kita nyoba nerka misalnya gene A ini bertanggung jawab untuk Alzheimer's disease. Yeah. Dibikin tikusnya yang tidak ada gene A, tapi tetap pikun juga. Wah, salah. Tapi dia yang bikin tikus, dia ada makan waktu 5 tahun. Ya. Dia bikin tikus kedua gene B. Ya. 5 tahun lagi. moga-moga kelar. Kalau Ya. memang benar lulus, kalau salah lagi bisa nggak dapat PhD gitu. So it's very karena itu risky kan, ya gene-nya yang mana yang responsible for Alzheimer's itu kan very high impact misalnya gitu. Oh, that's interesting. Yeah. Baru tahu saya yang PhD itu ada stipendnya. Iya. Tapi kebanyakan dari pemerintah Amerika kan. Dari pemerintah kasih ke profesor terus yang gaji kita. Gitu. Oh, oke. Terus berapa lama PhD? It depends on the person, 5.5. Kadang bisa pagi, bisa 4 tahun juga, sampai 10 years. Tapi kalau Arvin? Saya hopefully kalau kelar nulis dissertationnya. Ini belum selesai nih PhD atau sudah? Belum, saya harusnya nulis dissertation sekarang, harusnya kelar 3 bulan kalau semuanya lancar. Oh, 3 bulan. Tapi sudah berapa lama di Ini 4 program? tahun. 4 tahun. Jadi lumayan lama juga ya? Iya. Ya, Kalau karena menulis research. Oh, iya. Research dalam bidang apa itu? research di bagian cancer metabolism. Coba terangkan apa itu Cancer cancer. metabolism itu jadinya sel kita itu kanker itu kan basically sel kita sendiri yang nggak mau berhenti bertumbuh.
selalu dia bertumbuh terus non-stop, kita susah menghentikannya karena itu sel kita sendiri. Jadi kita coba lihat kalau dia bertumbuh dengan sangat cepat, berarti dia pakai bahan-bahan sumber makanannya mungkin berbeda dengan kita. Maksudnya ini kita ngomong sel kankernya Ya, sendiri. sel kanker. Kemungkinan sel kankernya itu kan membutuhkan lebih banyak gula, lebih banyak energi, karena dia mesti berkembang terus. Sel biasa kan nggak berkembang terus-menerus gitu. Jadi setelah kita pelajari ada perbedaan dari metabolisme sel kanker sama sel normal. Yang perbedaan itu gene-gene itu kita bisa develop obat untuk nyetop metabolic genes yang ada spesifik di kanker. Jadi sel normalnya nggak kena apa-apa, cuma yang kankernya doang yang kena gitu. Jadi kanker apa aja maksudnya? Umumnya. Ini biasanya very cancer specific, very type specific. Jadi setiap cancer itu lain obatnya. Lain. Terus gimana itu result apa hasilnya dari ini riset? Sekarang banyak sekali orang menemukan bahan-bahan yang gene-gene yang spesifik buat cancer. Jadi lagi di develop obatnya rata-rata. Tapi ini masih very early ya, cancer metabolism is a very new field, masih baru. Jadi kalau misalnya mau develop buat obat juga usually it takes 15 to 20 years baru sampai FDA approved goes to the market, so it's still a very long shot. Tapi sudah ada obatnya atau sudah kita ada beberapa chemicals dari lab saya sendiri misalnya ada, kita orang lain juga banyak yang kita lihat di eksperimen at least bisa membunuh kanker gitu. Yang di eksperimen di tikus maksudnya. Yang di tikus atau yang di in vitro yang di laboratorium bisa membunuh kanker. Kalau human masih belum. Human trialnya saya bilang kan makan waktunya sampai 15-20 tahun. Itu pun walaupun di tikusnya mesti dicek dulu sakit atau enggak apa gitu. Itu prosesnya semua lama sekali sampai jadi pil itu lama sekali gitu. Tapi ini masih di bawah universitas ya. Jadi researchnya. Jadi seandainya ada penemuan, mereka kebanyakan paten itu penemuan kan? Iya. Nah, sebagai yang menemukan kayak Arvin, apakah dapat royalty untuk bisa. Oh, bisa. Iya. Itu berapa kira kalau umumnya gitu kalau buat orang yang research? Kalau di paten nggak ada uangnya, kan itu di paten ya kita bisa bikin paten, udah gitu license-nya dibeli sama perusahaan, setahu saya ya. Udah gitu perusahaan yang take over bagian development-nya 15 to 20 years itu dia yang perusahaan yang banyak duit kan, farmasi. Jadi farmasi yang develop I don't know how many $1 million, but that's millions of dollars to develop the drug sampai jadi pill gitu ya. Itu kalau sampai masuk market baru yang penemunya baru dapat komisi. Penemunya baru dapat komisi. Ya, setahu saya gitu. Jadi it's a very long shot. Bisa 20 tahun, 30 tahun gitu. Ya, jadi tergantung itu. Terus oke. Terus kalau tidak salah juga ambil degree yang lain juga ya selain. Iya. Ya, boleh cerita? Saya juga ngambil master di teologi ya. Kenapa teologi ya? Kenapa beda sekali. Memang beda sekali. Saya dari dulu memang senangnya teologi ya, senang agama. Jadi saya waktu di Berkeley itu UC Berkeley, kampusnya dekat Graduate Theological Union. Graduate Theological Union itu gabungan dari 9 seminari. Jadi seminari Katolik, seminari Jesuit, Franciscan, seminari Protestan, Baptis, itu ada di situ semua ngumpul. Nah saya memang senang ngambil kelas kayak saya bilang tadi kan. Jadi saya kalau nggak ada kelas gap itu, saya nyebrang ke GTU. Saya duduk di kelas-kelas teologi ya. Dan di sana saya ketemu, di sana di Berkeley, di GTU Berkeley ada CTNS, Center for Theological and Natural Sciences. Itu basically center itu fokusnya menggabungkan teologi dan science, mengenai agama dan science. Jadi topiknya mengenai evolution and creationism, atau misalnya mengenai the nature of the human spirit and the human body, the mind-body problem, kayak gitu-gitu. Ya, biasanya kalau sains sama agama itu dipisahkan, tapi ada juga digabungkan gitu. Jarang sekali. Adanya yang pertama-tama seingat saya di Amerika di University of Chicago pertama-tama, udah itu di Berkeley kedua, ada di mana lagi ya, udah gitu di Inggris Oxford juga bikin satu. Jadi di Amerika ada cuma 2 atau 3 center yang besar buat theology and science. Di Oxford ada satu, udah gitu Vatikan juga ngikutin, Katolik, Gereja Katolik ngikutin,
mereka bikin di Angelicum kalau nggak salah di Itali. Jadi sekarang di dunia ini cuma ada paling 3, di East Coast di Princeton. Jadi Princeton, Berkeley, Chicago in the US, Oxford di Inggris, Vatikan punya di Itali. Jadi cuma rata-rata ini yang terbesar. Nah itu ongkos juga pakai scholarship atau? Itu saya itu interestednya dari situ. Tapi saya waktu apply ke seminari, ya saya juga apply scholarship lagi gitu. Yeah. Oh jadi mereka juga ada scholarship buat itu. Yeah. Oke. Alright. Ada kesan-kesan apa atau pesan untuk yang mau sekolah seperti UC Berkeley atau mau career di dalam sains? Pesan-kesan. Saya rasa banyak jalan di Amerika, banyak opportunity. Jadi kita mesti rajin mencari, mesti usaha terus. Most of the time it's just luck. Kenal profesor mana. Ya kita mesti ada bekal juga ya, tapi harus ada networking. Kita mesti ada networking. Sama antara professors ya. Iya, tapi kitanya juga jangan sampai sembrono, kitanya kelihatan bodoh, begitu dicap juga gara-gara networking semua juga tahu. Kalau pintar semua tahu, kalau kita jelek juga, semua juga tahu. Jadi itu kita mesti hati-hati, tapi yang penting saya rasa mesti very open minded and just keep learning and learning and learning. Oke, very good. Terima kasih untuk memberi waktu hari ini. Thank you. Dan sampai ketemu lagi.